Badan Narkotika Nasional menyampaikan tren peredaran narkoba di tengah masa pandemi COVID-19 belum mengalami penurunan. Sebaliknya, tren peredaran narkotika saat pandemi COVID-19 justru mengalami peningkatan. Hal ini membuat pemerintah gencar mengambil langkah strategis dalam upaya pemberantasan narkoba di tanah air. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menegaskan, para bandar narkotika harus dimiskinkan sebagai bentuk efek jera untuk meminimalisasi peredaran narkoba. Pemiskinan tersebut dapat dilakukan dengan mengenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU kepada para bandar. Aturan ini rencananya akan dicantumkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang diajukan oleh pemerintah. Selama saya menjadi Menteri Hukum dan HAM sudah berkali-kali saya katakan di Komisi 3 tentang urgensi dari RU narkotika ini. Tadi Pak Johan Budi mengatakan 70% dan itu pemakai, multitafsir antara pengguna dengan pemakai atau pengguna dengan kurir. Ini kan multitafsirnya, moral hazardnya tinggi sekali Pak. Jadi ini yang selalu supaya dia juga fair, penentuan dia pemakai dan tidak pemakai ini fair, tidak hanya bias kepada kelompok-kelompok yang punya kemampuan, punya pengacara lah saya supaya mengatakan lebih baik bahasanya. Ini tidak bias kepada orang-orang seperti itu. Karena banyak di antara pemakai-pemakai ini adalah orang-orang yang boleh kita katakan secara ekonomi sangat lemah. Jadi itu sebabnya saya sangat mendorong dan Komisi 3 berkali-kali membuat rekomendasi tentang ini. Tentang dukungan terhadap revisi Undang-Undang Narkotika. Mudah-mudahan nanti kalau memang ada keinginan untuk menggabungkan, seperti apa nanti kita lihat dim daripada masing-masing fraksi untuk penguatan. Lebih baik langsung barangkali komprehensif. Mungkin di DPR nanti, harapan saya ini bisa kita dalami. Karena kalau tidak mungkin kita tadi Pak Asro atau apa yang mengatakan 20.000 net per tahun. Kemampuan kita untuk membangun lapas hanya tadi 2.300. Selain mengatur tentang jerat TPPU bagi bandar narkoba, revisi Undang-Undang Narkotika ini juga bakal memperjelas perbedaan hukum bagi pemakai dan kurir narkoba. Ketentuan tersebut saat ini masih dalam multitafsir, sehingga tidak sedikit pemakai narkoba yang justru dihukum berat selayaknya bandar narkoba. Yasona menegaskan, pemakai narkoba semestinya direhabilitasi, bukan dijebloskan ke penjara yang dapat mengubah penjara menjadi pasar peredaran narkoba, karena pemakai, kurir dan bandar berkumpul di satu tempat. Saat ini, pemerintah tengah membahas revisi Undang-Undang Narkotika bersama DPR. Sebelumnya pada November 2021 lalu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli telah bersurat kepada Presiden Joko Widodo terkait rencana revisi Undang-Undang Narkotika. Revisi Undang-Undang Narkotika memang sudah masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas Prioritas tahun 2022. Jadi mereka ini bukan pertama kali. Pemirsa, miskinkan bandar narkoba, itulah topik dialog kita pada pagi ini. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengatakan hukuman untuk seorang bandar narkoba selain dipidana juga harus dimiskinkan. Aturan pemiskinan bandar narkoba ini dapat diatur sebenarnya secara tegas dalam revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Deputi Pemberantasan BNN 2019 hingga 2013 ada Pak Beni Yosua Mamoto. Selamat pagi Pak Beni, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik, salam sehat. Salam sehat. Pak Beni, ini masalah multitafsir soal pemakai dan bandar ini kan bukan sekali ini saja. Ini sebenarnya sudah berlangsung bertahun-tahun dibahas, tapi kok kayaknya nggak kelar-kelar pembahasan bagaimana bisa ada tafsiran yang pasti tentang pemakai dan juga bandar. Ya, saya selaku mantan Deputi Pemberantasan BNN tentunya menyambut baik atas revisi undang-undang ini, karena selama ini memang ada masalah di lapangan. Kalau buat kami di BNN dulu sudah tidak ada masalah, karena kami sudah punya pedoman. Artinya Mahkamah Agung sudah mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung tahun 2010. Kemudian Kejaksaan Agung sudah mengeluarkan peraturan Jaksa Agung.
Polri pun Kabar Eskrim sudah mengeluarkan peraturan Kabar Eskrim. Baik. Namun dalam implementasi di lapangan masih terjadi pemahaman yang tidak sama. Buktinya apa? Ketika kami nangkep 2 pilot, satu di Makassar, satu di Surabaya. Yang di Makassar putusan hakim penjara 1 tahun. Yang di Makassar rehabilitasi. Kasus yang terbaru saja, ya kan, itu terjadi di mana putusan hakim ternyata penjara, sementara jaksa menuntutnya dengan rehabilitasi. Padahal sudah ada asesmen dari tim asesmen terpadu BNN. Inilah salah satu masalah yang mudah-mudahan dengan nanti revisi ini sudah disahkan di DPR, maka tidak ada lagi multitafsir. Karena apa? Di situ sudah disampaikan bahwa ketika sudah memenuhi unsur bahwa dia penyalahguna, dia serahkan ke tim asesmen, tim asesmen mengeluarkan rekomendasi rehab, harus direhab. Jadi ini penyidik wajib menyerahkan kepada tim asesmen. Selama ini tidak. Nah, kendala di lapangan kami temukan, kebetulan kami di Kompolnas sedang meneliti tentang ini. Penanganan penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh Polri. Kenapa sih banyak penyalahguna yang sekarang ini masuk lapas? Kasihan, Dirjen Lapas sudah setengah mati karena over kapasitas di lapas, mayoritas diisi oleh penyalahguna narkoba. Maka kami turun melakukan penelitian, diantaranya temuannya memang banyak. Ya. Ada alasan karena tidak ada panti rehab di daerahnya. Maka ya sudah, sepakat dengan jaksa ditahan saja. Ini masalah nanti di lapas. Karena mereka akan direkrut oleh para bandar untuk menjadi jaringan. Selesai melaksanakan hukuman, dia keluar sudah menjadi bagian dari jaringan. Ya. Karena orang penyalahguna harusnya direhabilitasi untuk dipulihkan. Ini baru salah satu poin. Belum poin yang lain, ada beberapa hal, termasuk masalah jenis narkotika baru. Ya. Karena sekarang ini teknologi sudah maju pesat, sehingga dengan mudah orang dengan manfaatkan teknologi untuk meracik satu produk sesuai dengan permintaan, sesuai dengan si konsumen itu minta yang efeknya bagaimana, itu bisa dibikin. Nah, ini berkejaran dengan antara perkembangan jenis baru yang muncul dengan terbitnya peraturan Menteri Kesehatan. Nah, melalui revisi ini semua sudah dicarikan solusi sehingga ada kecepatan, tidak tertinggal seperti selama ini. Contohnya, kami menangkap waktu itu seorang artis menggunakan metilon. Metilon sampai dengan masuk golongan narkoba golongan 1 itu 1 tahun. Sementara nunggu 1 tahun sudah muncul puluhan jenis baru. Nah, harapan kita semua tentunya DPR nanti kalau sudah pemerintah mengirim ke DPR segera diproses, segera diundangkan sehingga ada kepastian, ada pedoman buat para petugas di lapangan. Baik, karena kepastian pemahaman ini pula yang menentukan bagaimana putusan hukuman di dalam proses penegakan hukum. Karena banyak efek domino, salah satunya selain daripada lapas sendiri menjadi pasar dari bandar narkoba, kemudian juga lapas jadi over kapasitas karena kebanyakan pemahaman tidak sama. Misalnya pemakai kemudian dihukum sebagai pengedar ataupun bandar gitu ya Pak Beni. Betul, jadi memang diharapkan revisi ini nanti diundangkan, maka tidak lagi penyalahgunaan narkoba ini dihukum kemudian masuk ke lapas, tetapi masuk ke panti rehab. Baik, nah menurut Anda apa saja sih kelemahan seperti diksi atau poin-poin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini sehingga sampai sekarang soal penafsiran antara bandar dan juga pemakai ini masih ada hingga saat ini? Ya, jadi waktu kami di BNN itu dulu almarhum Ibu Jin Mandagi selaku
penasihat ahli kepala BNN menyusun satu kriteria penyalahguna, kemudian kita audiensi ke Mahkamah Agung, mohon dibantu untuk adanya pedoman bagi para hakim, akhirnya keluar surat edaran Mahkamah Agung. Nah, di situ dicantumkan apabila menyidangkan perkara narkoba ditemukan kriteria, satu, dia ditangkap, dites urin positif. Kedua, dia di asesmen ternyata dia menggunakan narkoba. Dicek oleh ahli hukum atau penyidik, dia bukan bagian dari jaringan sindikat. Barang bukti, nah ini penting, barang bukti ada padanya sebatas untuk konsumsi diri sendiri sehari. Jadi kalau ganja sekian linting, ekstasi sekian butir, itu diatur secara rigid di sana. Sehingga ketika hakim menyidangkan ketemu bukti-bukti seperti itu, maka putusannya rehabilitasi. Sebagai contoh, dulu ada artis yang sudah dihukum di tingkat PN, PT, ketika kasasi menjadi rehabilitasi karena memenuhi kriteria itu. Nah, oleh sebab itu diharapkan, karena sekarang ini sudah ada peraturan Kabar Reskrim, kemudian sudah ada peraturan Jaksa Agung, sudah ada surat edaran Mahkamah Agung, maka diharapkan ada kesamaan persepsi, sehingga ketika menangani perkara nanti tidak lagi multitafsir. Nah, kenapa sampai itu terjadi dan kita usulkan surat edaran Mahkamah Agung? Karena ada pasal 127, para penyalahguna, pecandu narkoba, kemudian korban penyalahguna ini berhak untuk direhab. Tapi pasal yang lain, 111, 112 dan sebagainya, siapa memiliki narkoba dihukum. Nah, ini kan bingung penyidik. Ketika ditemukan barang bukti berarti dia memiliki. Sementara di tes urin dia pemakai. Nah, ketika dikenakan pasal memiliki, ya otomatis hakim akan memutus dengan penjara. Baik. Nah, inilah solusinya. Saya pikir mudah-mudahan ini segera terwujud sehingga nggak ada lagi nanti para penyalahguna masuk di lapas. Baik. Nah, itu yang paling penting dipulihkan dulu. melalui rehabilitasi. Oh iya, Pak Beni, bahwa kepastian tentang siapa pemakai, siapa bandar ataupun pengedar ini sudah jelas. Kemudian bisa dilanjutkan bagaimana bandar-bandar narkoba yang merusak generasi bangsa ini bisa kemudian dimiskinkan supaya mereka tidak bisa bergerak dengan bebas begitu dengan modal yang mereka punya. Seberapa penting sebenarnya menurut Anda bandar narkoba ini harus dimiskinkan? Ya, betul sekali. Saya sangat mendukung. Kenapa? Bayangkan para bandar ini kaya raya, menikmati kekayaan dari hasil penderitaan anak-anak kita, keluarga kita. Itu bisa kita bayangkan. Dia berpesta pora dari hasil penderitaan para keluarga yang anaknya kena, termasuk si anak yang masa depannya kemudian hancur. Ini sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu, di samping menjalani hukuman maksimal yang dijatuhkan, kita berharap para hakim akan menjatuhkan maksimal, tetapi juga harus diikuti dengan melacak aset yang dimiliki, rekening yang dimiliki, investasi yang dilakukan dari hasil pencucian uangnya, ini semua dirampas untuk negara. Nah, nanti ketika ini semua kembali ke negara, bisa digunakan untuk rehabilitasi, untuk mendukung nanti upaya pemberantasan. Di luar negeri sudah berlaku seperti itu. Jadi hasil rampasan ini ketika sudah dimasukkan ke kas negara, maka nanti bisa untuk membantu rehabilitasi maupun operasi di lapangan. Nah, prosesnya kami dulu bekerja sama erat dengan PPATK, karena PPATK lah yang bisa melacak, men-tracing dari keuangan itu, ada yang diinvestasikan di satu bisnis dan sebagainya, dicuci sehingga kita sendiri agak susah melacak, tetapi PPATK dengan kecanggihannya bisa. Nah, ini semua disita
di freeze, kemudian nanti menjadi barang bukti di pengadilan. Baik. Diharapkan para bandar ini dikenakan 2 pasal, yaitu tambahan pasal pencucian uang, sehingga nanti sanksi hukumannya lebih berat lagi. Baik, Pak Benny, menurut pengalaman Anda, dari yang kita lihat kalau misalnya di luar negeri ya, anggap saja misalnya Kolombia yang pernah menjadi pusat produksi dan juga pengedaran kokain begitu, betapa kaya begitu pengedar di sana, bandar narkoba di sana. Nah, kalau di Indonesia, seberapa powerful dan seberapa besar sebenarnya nilai kekayaan dari bandar narkoba kemudian bisa menjadi modal untuk lebih memproduksi lebih banyak lagi narkoba, kemudian bisa menimbulkan potensi kerusakan di generasi kita? Ya, pada saat yang lalu, pada saat era kami dan sebelumnya, berhasil diungkap Megalab, ya, Cikande. Kemudian berturut-turut beberapa produksi besar yang ada di Indonesia. Karena berhasil diungkap, maka sindikat mengalihkan dari Megalab, kemudian pindah menjadi kitchen lab, yaitu di ruko dan sebagainya, di perumahan dan sebagainya. Tetapi setelah operasi gencar dilakukan, mereka akhirnya memutuskan untuk impor. Karena impor melalui laut, di dunia ini 90% narkoba masuk melalui laut. Karena sekali berangkat bisa berton-ton sabu, berjuta-juta ekstasi bisa masuk lewat jalur-jalur ilegal. Ataupun jalur legal, seperti kasus Freddy Budiman kan jalurnya legal, lewat kontainer dari China. Nah, itu terungkap, pemiliknya adalah di China pemilik tempat judi, kasino. Nah, ini salah satu contoh. Jadi pencucian uangnya seperti itu. Nah, untuk di Indonesia, dari hasil pelacakan kami, memang ada beberapa yang asetnya banyak, yang inilah menjadi tantangan para penyidik untuk berintegritas tinggi ketika melacak aset dan harus disita apa adanya, tidak kemudian disalahgunakan. Karena di sini potensial para bandar mengiming-imingi untuk bertransaksi ketika akan menyita aset-asetnya. Kita tahu beberapa kasus terungkap seperti itu. Seperti di Medan saja, sejumlah uang miliaran yang sitil ternyata disalahgunakan dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu saya sendiri beberapa kali menyampaikan, sebaiknya petugas yang bertugas di narkoba ini adalah orang yang berintegritas tinggi, pengawasannya ketat, ya kriterianya hampir sama dengan yang di KPK lah. Karena sangat rawan. Kemudian berkaitan dengan penyalahgunaan uang para bandar ini, kita semua tahu ini agak rawan sekali, karena tidak hanya untuk mempengaruhi para oknum petugas, tetapi beberapa kasus kan, mohon maaf ya, silakan dicek datanya. Beberapa kan juga ada yang orang-orang yang katakanlah dia duduk pada posisi di partai politik. Silakan cek datanya. Ini sangat rawan. Ketika nanti dana narkoba disalahgunakan untuk kepentingan seperti itu. Jadi sekali lagi datanya ada dan itu sudah terbukti. Baik, Pak Benny, artinya memang sebenarnya kalau memang ada revisi undang-undang soal narkotika, hal-hal spesifik soal aliran dana, kemudian TPPU terkait dengan narkotika ini sebaiknya dimasukkan begitu. Apakah memang bisa dan harus dimasukkan ke revisi undang-undang nanti? Kita masih akan membahasnya usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita masih akan lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Pak Benny. Apakah menurut Anda, Pak Benny, soal TPPU ataupun beberapa poin dengan tujuan agar bisa memiskinkan bandar narkoba ini langsung saja dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Narkotika? Ya, jadi dalam hal ini memang perlu diatur secara khusus untuk TPPU
kasus narkoba karena memang ini perlu diatur secara rigid sehingga bisa menjadi pedoman bagi para penyidik, serta penanganannya itu supaya menjadi satu paket. Karena selama ini, mohon maaf, ada penyidik yang hanya menerapkan pasal undang-undang narkotika saja. Sementara pencucian uangnya, tracing untuk aset tidak dilakukan. Ada yang alasan, ya karena unitnya berbeda. Kalau kami di BNN itu sudah lengkap di situ. Jadi ketika kami menangani, maka serta-merta dari unit TPPU-nya ini kemudian menyatu. Artinya langsung masalah TPPU-nya diserahkan kepada unit ini. Karena berada di satu direktorat atau deputi. Sehingga penyidikannya langsung jalan bersama-sama, berkasnya juga demikian, sehingga nanti semua aset yang disita, rekening yang disita, semua akan masuk menjadi barang bukti dalam berkas itu. Sementara kita lihat, mohon maaf, di Polri kadang masih belum. Baik. Dia hanya menangani khusus narkotikanya saja, pelacakan asetnya tidak. Nah, mudah-mudahan dengan revisi undang-undang ini, itu sudah diatur secara jelas, diwajibkan, sehingga nanti dengan mudah dikontrol oleh jaksa penuntut umum. Ketika satu berkas masuk, maka bisa dipertanyakan bagaimana dengan TPPU-nya. Nah, kalau ini berjalan, saya yakin semua bandar akan dapat dikenakan TPPU-nya. Baik, Pak Beni, kalau memang bisa diperjelas nantinya, menurut Anda nilai dari pencucian uang terkait dengan narkotika ini sangat besar tidak? Sangat signifikan tidak? Saya ingin gambarkan begini, di dunia ini bisnis ilegal terbesar adalah narkoba. Bukan penyelundupan senjata, bukan penyelundupan berlian, penyelundupan rokok dan sebagainya. Tetapi yang terbesar adalah narkoba, bisnis ilegal itu narkoba. Nah, oleh sebab itu beberapa negara, seperti contoh lah kita lihat di Meksiko, di beberapa negara di Amerika Latin, bagaimana kuatnya satu sindikat sehingga bisa mempengaruhi kepentingan politik. Contoh, seorang wali kota yang dia tidak setuju karena dia sangat aktif melawan para sindikat, ya dibunuh. Bahkan dilawan karena kekuatan uangnya. Dia bisa membuat pasukan sendiri, membeli senjata sendiri. Nah, ini tentunya kita berharap hal ini tidak berkembang, tidak terjadi di tempat kita. Karena ketika mereka berhasil merekrut oknum-oknum yang tidak loyal pada negara, dia hanya orientasinya pada uang, maka ini menjadi kerawanan tersendiri. Nah, kemudian untuk di Indonesia, kita sendiri ada beberapa kasus yang ditangani waktu itu, kemudian kita bisa melihat dari laporan PPATK bahwa jumlahnya sangat-sangat signifikan. Tapi kembali, ini semua bergantung kepada integritas petugas yang menangani. Ketika mereka punya integritas yang tinggi, dia tidak akan silau dengan iming-iming, maka semuanya akan bisa disita dan nanti kembali kepada negara. Baik, Pak Beni, Anda juga tadi sempat mengatakan bahwa kalau dari BNN sebenarnya dari surat edaran dan ada beberapa tambahan ya untuk bisa kemudian menjerat bandar itu dengan tindak pidana pencucian uang juga. Tapi di polisi tidak banyak begitu, Pak Beni. Apakah memang ada miss juga koordinasi di antara penegak hukum, karena sebenarnya antara BNN dan juga pihak kepolisian kan bisa bekerja sama untuk bisa sama-sama memberantas. Ya betul, jadi contoh teman-teman yang katakanlah di daerah, entah di Polres, kan unit pencucian uang itu adanya waktu itu saya pernah di Direktorat Ekonomi Khusus. Di sana unit pencucian uangnya adanya di sana. Sehingga kan sulit dalam hal ini. Begitu banyak kasus narkoba yang diungkap, tetapi yang spesial
katakanlah punya kompetensi untuk menangani masalah TPPU adanya di Direktorat Ekonomi Khusus waktu itu. Sehingga di situ kami waktu di Eksus tidak pernah menerima pelimpahan kasus TPPU narkoba. Nah, diharapkan dengan revisi ini nanti juga ada penataan organisasi, penataan bagaimana nanti teknisnya, apakah ada pelatihan khusus, kompetensi khusus yang diberikan sampai ke jajaran Polres, sehingga nanti bagaimana berkoordinasi dengan PPATK, bagaimana ketika kita meminta PPATK untuk melacak rekening, transaksi dan sebagainya, nah itu semua bisa berjalan. Ya. Kalau ini bisa berjalan secara masif, maka bandar akan kelabakan. Oke. Karena Masalah asetnya akan organisasi ini juga harus kemudian rekeningnya juga dipertegas. akan dibekukan. Betul. Baik. Terakhir Pak Beni, menurut Anda untuk bagaimana perkembangan penegak hukum kita untuk bisa memberantas narkoba, bandar narkoba di Indonesia saat ini seperti apa? Ya tentunya perlu komitmen yang kuat, perlu konsistensi, ya, perlu integritas yang tinggi. Karena sekali lagi, iming-iming dari para bandar ini sangat menggiurkan. Sehingga ketika petugas terlena dan terbujuk, maka tugasnya tidak akan optimal. Ya. Sementara masalah ini adalah masalah bangsa, masalah masa depan kita semua, anak cucu kita semua. Ketika ada komitmen yang kuat untuk penyelamatan masa depan generasi muda kita, maka itu akan menjadi pedoman kuat buat para aparat untuk tidak main-main, harus all out untuk memberantas narkoba dan memiskinkan para bandar, sehingga mereka tidak bisa bergerak lagi. Baik. Satu terakhir, bahwa konsep penanganan narkoba sesuai dengan UNODC perlu keseimbangan antara pemberantasan untuk menekan pasokan dengan menekan permintaan, dengan rehabilitasi, dengan pencegahan. Ketika para penyalahguna ini berhasil direhabilitasi semua, maka pasar akan mati. Bandar tidak bisa jualan lagi. Nah, ini belum berjalan di Indonesia sekarang. Baik. Pencegahan dan pemberantasan ini harus berjalan beriringan agar bandar narkoba kita bisa ya berkurang ya Pak Beni. Dan kalau bisa benar-benar nol di Indonesia, kita harapkan seperti itu dengan adanya pondasi undang-undang yang solid. Pak Beni, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sehat selalu, sukses selalu Pak Beni. Terima kasih. Ya, pemirsa Good Morning Jakarta masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda.